kawan-kawan, semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel 9PM. Kali ini aku akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Sun Children. Film asal Iran ini disutradarai oleh Majid Majidi dan rilis pada tahun 2020. Sun Children adalah film yang menceritakan tentang lika-liku kehidupan, terutama anak-anak di Iran. Film ini berfokus kepada anak-anak miskin yang berusaha menyambung hidupnya untuk bertahan. Mereka bernama Ali, Mamat, Reza, dan Abul Faz. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak alur ceritanya. Pada scene awal, diperlihatkan Ali dan kawan-kawannya sedang mencuri ban mobil di parkiran supermarket. Awalnya, pencurian berjalan dengan mulus. Sampai akhirnya aksi mereka dipergoki oleh security. Abul Faz yang bertugas sebagai pengawas, dia ditangkap oleh security. Namun Ali tak tinggal diam, dia berlari menyelamatkan kawannya. Ali menodongkan linggis kepada security tersebut, dan akhirnya mereka pun berhasil bebas dan kabur. Scene berpindah ke Ali yang sedang menaiki kereta. Di situ dia berjumpa dengan Zara. Zara merupakan imigran dari Afghanistan. Dia bekerja sebagai pedagang asongan. Di situ terlihat Ali menyukai Zara dan berusaha mengajak Zara untuk jalan-jalan di taman. Namun Zara menolaknya karena ia harus berjualan. Sebelum berpisah, Ali memberikan penjepit rambut kepada Zara. Zara pun terlihat menyukainya. Setelah itu, Ali pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang gila. Ali bersikeras untuk membawa ibunya pulang. Namun, dokter di sana menolaknya dan malah menyuruh Ali pulang. Tapi, diam-diam Ali menyelinap masuk ke kamar ibunya. Di kamar itu, nampak ibunya sedang tidur dalam keadaan tangannya diborgol. Ali pun nampak sedih melihat ibunya. Keesokan harinya, Ali dicari oleh anak buah Pak Hashim. Dikarenakan tempo hari Ali mencuri burung peliharaan Pak Hashim. Ali mencoba berbagai cara untuk kabur, tetapi akhirnya Ali pun tertangkap dan dibawa ke rumah Pak Hashim. Sesampainya di rumah Pak Hashim, dengan wajah ketakutan, Ali menghadap ke Pak Hashim. Ali meminta maaf serta mengembalikan burung kepada Pak Hashim. Bukannya marah, Pak Hashim malah mengajak Ali untuk mengobrol. Pak Hashim menanyai kepada Ali bagaimana keadaan ibunya. Ali pun menjawab bahwa ibunya masih di rumah sakit. Pak Hashim menawarkan Ali sebuah kamar yang mana kamar itu bisa digunakan untuk ibunya beristirahat tanpa membayar. Ali pun nampak senang, namun Ali harus melakukan perintah Pak Hashim. Pak Hashim menyuruh Ali mengambil sebuah harta karun yang terdapat di ruang bawah tanah, di mana untuk mencapai itu harus masuk melalui sekolah. Pak Hashim menyuruh Ali untuk mendaftar sekolah demi melancarkan aksinya, dan Ali pun menyanggupinya. Sadar ini bukanlah pekerjaan yang mudah, Ali mengajak ketiga temannya untuk ikut. Ali membawa teman-temannya ke warnet untuk melihat foto harta karun. Mereka pun kagum melihat foto-foto harta karun dan akhirnya mereka pun ikut untuk menggali harta tersebut. Keesokan harinya, Ali dan teman-temannya mendaftar sekolah, tetapi kepala sekolah menolaknya dikarenakan masa pendaftarannya sudah lewat. Ali dan teman-temannya memohon untuk bisa bersekolah dan memberikan uang untuk menyogok kepala sekolah. Namun Ali dan teman-temannya malah diusir dari sekolah tersebut. Di waktu yang bersamaan, datanglah seorang wali sekolah bernama Pak Safi. Pak Safi iba melihat kegigihan mereka yang ingin sekali sekolah. Atas usulan Pak Safi, akhirnya Ali dan teman-temannya diterima di sekolah tersebut. Pak Safi menanyai latar belakang keluarga mereka. Di saat itu, Ali meminta izin ke toilet, tetapi itu hanyalah alasan belaka. Ali diam-diam menyelinap masuk ke ruangan bawah tanah. Tetapi ruangan tersebut tergembok. Ali pun memutar ruangan bergembok itu dan melaporkannya kepada Pak Hashim. Pak Hashim pun menyuruh Ali untuk menyuntikkan zat kimia asid ke gembok itu agar bisa terbuka dengan mudah.
dan Ali pun melakukannya. Keesokan harinya, Ali terlambat. Dia pun dihukum untuk menjawab pertanyaan di papan tulis. Ali pun menjawab dengan santai dan ngawur. Bukannya mendapatkan pujian atas jawabannya, Ali justru mendapatkan cemoohan dari teman-temannya karena jawabannya itu ngawur. Mereka mentertawakan Ali, malah ada 3 orang yang menghina ibu Ali. Ali pun tak terima karena ibunya dihina. Setelah pelajaran, Ali menghajar 3 orang itu dengan benda tajam yang mana itu mengakibatkan pendarahan hebat di wajah anak-anak itu. Akhirnya, karena hal itu, Ali dan teman-temannya dikeluarkan dari sekolah. Tetapi Ali memohon kepada Pak Safi untuk membatalkan hal tersebut. Akhirnya Pak Safi memberikan kesempatan terakhir kepada mereka. Scene berpindah kepada Zara yang marah kepada Ali. Ternyata Abul Faz membocorkan tentang harta karun kepada Zara. Zara marah karena ternyata Ali dan teman-temannya sekolah bukan karena mau belajar, tetapi karena harta karun. Ali pun memarahi Abul Faz dan mengancam akan memukulnya. Ali menyuruh dia untuk mengatakan kepada Zara bahwa yang dikatakan tempo hari itu hanya guyonan belaka. Abul Faz pun akhirnya menyanggupinya. Keesokan harinya, Zara datang ke sekolah. Ali pun kaget dan dia takut Zara akan membocorkan tentang harta karun itu kepada Pak Safi. Tetapi ternyata Zara hanya mengambil bukunya yang diambil oleh Abul Faz. Setelah pelajaran selesai, Ali dan teman-temannya masuk dan menggali di ruang bawah tanah tersebut. Setiap hari, Ali dan teman-temannya akan menggali sedikit demi sedikit. Suatu hari, suara yang ditimbulkan Ali saat menggali terdengar oleh tukang yang ada di sekolah tersebut. Temannya Ali, Reza, langsung memberitahu Ali untuk berhenti sejenak agar tidak ketahuan. Di lain hari, ketika mereka sedang sibuk menggali, tiba-tiba ada seorang guru yang sedang menelpon di dekat ruangan bawah tanah tersebut. Abul Faz yang bertugas mengawasi di pintu pun akhirnya ketahuan. Ali pun langsung berpura-pura merokok, agar guru tersebut berpikir kalau mereka ke situ hanya untuk merokok. Ali pun ditampar oleh guru tersebut. Suatu hari, Zara sedang dikejar-kejar oleh petugas keamanan. Mungkin sejenis satpol PP gitu. Ali yang mengetahui hal tersebut sontak menyelamatkan Zara dari petugas tersebut. Mereka pun akhirnya lolos dengan menaiki kereta. Di sisi yang lain, pemilik tanah menyegel sekolah Ali karena telat membayar uang sewa. Kepala sekolah dan Pak Safi memohon untuk diberikan kesempatan, tetapi tuang tanah itu menolak. Akhirnya, anak-anak itu memanjat dan membuka gerbang sekolah, dan mau tidak mau sekolah itu kembali dibuka. Pemilik tanah pun memberikan waktu seminggu untuk membayar uang sewa. Kalau tidak, sekolah itu akan ditutup selamanya. Kepala sekolah akhirnya membuat video untuk para donatur. Dia meminta agar membantunya membayar uang sewa tersebut. Singkat cerita, Ali berinisiatif menggunakan bor untuk menggali agar lebih mudah dan cepat. Pak Hashim pun mengingatkannya agar berhati-hati, karena kalau sampai ketahuan bisa fatal akibatnya. Keesokan harinya, ada seorang donatur yang merupakan timnas sepak bola Iran. Dia menelpon Pak Safi melalui video call. Pak Safi menunjukkan kemampuan siswanya dalam olah bola. Teman Ali yang bernama Reza juga menunjukkan skillnya dalam hal menendang bola. Donatur tersebut kagum dibuatnya. Reza pun akhirnya diundang secara langsung oleh donatur tersebut untuk berlatih di klubnya. Dan Reza senang bukan kepalang dengan tawaran tersebut, namun tidak dengan Ali. Suatu hari, sekolah mengadakan pentas seni, yang mana itu ditujukan kepada para donatur-donatur undangan. Namun banyak donatur yang tidak hadir di acara tersebut. Tetapi pentas seni tetap dilanjutkan.
Di waktu yang sama, Ali memanfaatkan suara berisik pentas seni tersebut untuk menggali terowongan di ruang bawah tanah. Setelah pentas seni selesai, Pak Safi masuk ke ruangan kepala sekolah. Dia menemukan lembaran yang mana di dalam lembaran tersebut terdapat foto kepala sekolah. Intinya, kepala sekolah tersebut diam-diam mencalonkan diri menjadi pejabat dengan menggunakan kisahnya sebagai kepala sekolah anak jalanan. Pak Safi pun kaget dan kecewa. Tiba-tiba sekolah menjadi gaduh karena ayahnya Mamat yang merupakan seorang pemabuk datang ke sekolah. Dia meminta Mamat berhenti sekolah dan bekerja saja. Karena membuat onar, akhirnya siswa-siswa memukuli ayah Mamat. Mamat yang tak tega akhirnya melalainya dan menuruti perintah ayahnya untuk bekerja saja. Ali yang mengetahui hal tersebut menjadi sedih karena temannya hilang lagi. Praktis tinggal Zara dan Abulfas. Di lain hari, Abulfas dengan panik menemui Ali dan mengatakan bahwa Zara ditangkap Satpol PP di sebuah kereta. Dan kalau ingin dia bebas, maka harus membayar sejumlah uang, karena Zara juga merupakan imigran gelap dari Afghanistan. Ali dan Abulfas pun meminta bantuan Pak Safi untuk menebusnya. Pak Safi pun datang ke kantor Satpol PP tersebut dan menebus Zara. Zara pun dibebaskan, tetapi barang-barang dagangan Zara disita, dan rambut Zara pun digunduli. Pak Safi yang mengetahui hal tersebut marah besar dan menghajar kepala polisi tersebut. Saat sedang menggali, Abulfas berkata kepada Ali bahwa dia dan keluarganya akan kembali ke Afghanistan. Ali pun berkata, "Sebentar lagi kita kaya, ngapain malah pergi?" Abulfas pun menjawab kalau keputusan orang tuanya sudah bulat. Tiba-tiba penjaga sekolah memergoki mereka. Penjaga itu menanyakan apa yang kalian lakukan di sini. Abulfas pun keceplosan. Dia bilang kita sedang mencari harta karun. Ali pun memohon kepada penjaga sekolah itu untuk tetap tutup mulut dan berjanji akan membagi hasil. Penjaga itu pun pergi menuju ruang Pak Safi dan seperti berniat untuk memberitahu Pak Safi perihal hal tersebut. Melihat Ali yang ketakutan, akhirnya penjaga itu memutuskan untuk tutup mulut. Mungkin karena dia juga menginginkan harta karun tersebut. Sore harinya, Ali berkunjung ke rumah penjaga sekolah tersebut untuk berterima kasih karena ia tidak melaporkan kepada Pak Safi. Dan ternyata, penjaga sekolah itu diam-diam sedang menggali di ruang bawah tanah tersebut. Namun dia kewalahan juga dikarenakan fisiknya yang lemah. Akhirnya dia menemui Ali dan mengajaknya untuk menggali berdua. Keesokan harinya, Ali pergi ke rumah Zara. Namun rumahnya kosong melompong, tidak ada satu orang pun di sana. Rupanya Zara dan keluarganya sudah kembali lagi ke negara asalnya, Afghanistan. Sontak hal itu membuat Ali semakin sedih karena gadis yang dia sukai telah pergi dan Ali pun sudah tidak punya teman lagi. Singkat cerita, saat sedang di sekolah, Pak Safi didatangi oleh polisi. Rupanya kepala Satpol PP yang dihajarnya kemarin tidak terima dan melaporkannya ke polisi. Pak Safi pun ditangkap karena pemukulan tempo hari. Ali pun marah dan membela Pak Safi. Ali pun semakin galau karena orang-orang yang peduli dengannya satu persatu hilang. Suatu hari, Ali melihat Pak Hashim dan rekannya ditangkap polisi karena hal yang belum diketahui. Dan keadaan pun semakin menjadi runyam ketika sekolah Ali harus tutup karena tak mampu membayar uang sewa tanah. Ali pun terus menggali dengan sekuat tenaga karena ia berjuang sendirian. Dan penggalian sudah mencapai titik ujungnya. Ali melihat sebuah benda berbentuk kotak. Ali yang berpikir itu adalah emas sontak meraihnya dengan susah payah.
Ketika barang itu sudah berhasil diraih, betapa terkejutnya Ali. Ternyata barang itu bukanlah emas. Barang itu adalah narkoba yang sengaja disembunyikan oleh Pak Hasim. Pak Hasim yang kemarin ditangkap polisi itu ternyata adalah seorang pengedar narkoba. Ali yang mengetahui itu adalah narkoba sontak langsung menangis sejadi-jadinya. Dia selama ini hanya dimanfaatkan oleh Pak Hashim, dan harapan untuk menemukan harta karun pun lenyap seketika. Ali sudah kehilangan segalanya. Dia berjalan keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Sekolah pun sepi, tak ada satu orang pun di sana. Dan film pun tamat. Di usianya yang masih remaja, Ali pun sudah diuji dengan ujian seganas itu. Teman-temannya pergi, dimanfaatkan orang, ibunya sakit jiwa, gadis yang ia sukai pun juga pergi. Tapi meskipun begitu, Ali tetap bertahan dan kuat menjalaninya. Kini harapan Ali satu-satunya adalah ibunya. Ya, meskipun ibunya mengalami gangguan jiwa, setidaknya Ali masih mempunyai harapan hidup. Oke, cukup sekian review film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih.